kita melahirkan makhluk yang bagus itu kan harus dengan bahan-bahan yang bagus. Beton itu nggak bisa dikasih gula. Kalau dikasih gula tambahin juga di situ, kasih es, kasih sirup. Usaha yang paling kecil untuk bisa menyebabkan hasil yang semaksimal mungkin dalam hal pencoran. Jadi yang keluar itu pasir sama air, bukan harus stop. Ya, betonnya nggak bisa stop, nggak punya telinga, nggak bisa denger, terus aja mengalir gitu sampai ke bawah-bawah ke sungai. Jadi dalam 24 jam kuat tekannya harus 50 megapascal. Salah naruhnya, ngaduk kopi sama garam. Marah nggak tamunya? Melentung gitu kan. Oh, paving kok gemuk gitu. Semennya semua kerikil, abu batunya begitu kamu pegang dia tidak basah ya. Nah, ini saya bilang floatable test. Ini kalau kalian melakukan uji untuk self compacting concrete. Jadi ini sebuah cetakan berbentuk kerucut. Ini diisi. Terus kemudian habis padat diangkat. Jadi kayak nguji selam, tetapi yang diuji bukan tinggi selam jatuhnya, tapi yang diuji adalah diameter. Nah, diameter tuh nggak boleh diukur satu kali, harus diukur 2 kali. Sini sama tegak lurusnya, baru kemudian di rata-rata. Soalnya kadang-kadang dia meluncurnya oval. Nah, bisa jadi dia meluncurnya nggak bulat ya. Nah, jadi itu terus kemudian sisi tegak lurusnya dan di rata-ratakan ya. Nah, lebih dari 175 itu dianggap flow-nya bagus. 17,5 cm. 17 berarti diangkat, dia menyebar 17,5 cm. Tapi untuk self compacting concrete biasanya 50 cm. Ya. Disebut dengan slump flow. Slump flow ini kerucut diisi tanpa pemadatan. Self compacting concrete itu ya. Jadi kamu ngecor di sini, betonnya dia jalan sampai 10 meter ke depan. Nggak perlu digetar-getarin dan tidak boleh digetar. Kalau digetar, yang bagian beratnya turun. Betonmu jadi tidak homogen. Nah, jadi self compacting concrete itu nggak boleh kamu rojok, nggak boleh kamu getarkan, karena kalau digetarkan terjadi pemisahan, segregasi ya. Oke, slump flow ini diukur ya, kerucut diangkat dan aliran selam adalah diameter akhir dari sebaran beton. Biasanya slump flow ini dibalik nih, jadi betonnya itu keluar dari sisi yang lebih kecil diameternya. Terus kemudian waktunya yang dikenal dengan T50. Ini uji ini. Karena berapa detik yang ingin dicapai untuk mendapatkan penyebaran sampai 50 cm. Nah, masa sekarang self compacting concrete mungkin belum terlalu jadi andalan Indonesia karena mahal. Karena agregatnya nggak boleh besar, agregatnya kecil, terus materialnya harus bagus, terus kemudian high performance, workability keren, nggak ngerepotin pekerja, terus kemudian nggak pakai vibrator, terus ya ngecor santai-santai, dia bisa jalan-jalan sendiri, harganya mahal, tetapi performance-nya bagus sekali. Di kemudian hari, jika kalian dikasih kesempatan untuk mempelajari itu, ya harus digunakan sebaik-baiknya, atau kalau ada lomba ya kalian harus melakukan trial. Jadi ada uji yang menggunakan ini, ada uji yang menggunakan L-box. Masukkan dia harus bisa belok. Terus ada dibuat V-funnel test. Tuh. Jadi harus masuk ini diameternya segini. Tuh harus lewat. Dan harus habis dalam sekian detik, harus habis semua. Nah itu, self compacting concrete. Kalau di Tokyo University, percobaan kalian di semester ini nggak ngecor-ngecor beton biasa loh. Percobaannya sudah self compacting concrete, kurikulumnya. Nah kurikulum kalian kan, makanya saya tanya, udah nyoba pakai fly ash belum? Terus standar kan?
nih kalian dikasih tugas yang berapa MPA gitu. Nah kalau di Tokyo University saya lihat, iya anak bayi-bayi ini masuk ke lab gitu kan, lucu-lucu gitu kan. Nah ternyata yang dibuat adalah tampilan boleh bayi dong, tapi kerjaan keren banget, self compacting concrete ya. Tuh. Jadi praktikumnya itu. Ini slamcon kayak gini ya. Flow akhir harus lebih dari 55 cm dan maksimum yang direkomendasikan. Kenapa maksimum? Kalau udah lebih dari itu berarti udah segregasi ya. Nah, jadi antara 55 sampai 85 ini begitu dipadatkan terus kemudian diangkat, ini menyebar. Nah, kira-kira ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini maksimal adalah 85. Pengujian ini untuk self compacting concrete. Nah, self compacting concrete ini komposisinya ya, pasir nanti akan ditambahkan lebih banyak daripada kalian menggunakan beton biasa, normal concrete. Karena pasir yang bergerak. Kalau kerikil kan dia berat ya. Nah, jadi harus ada lumpur yang menggerakkan kerikil. Kalau air aja kan nggak kuat. Air dengan semen juga nggak kuat. Jadi harus ada air, semen, pasir yang bisa menggerakkan kerikil bersama-sama. Nah, jadi nanti komposisi kerikilnya berkurang, pasirnya ditambahkan. Ya kayak gini, terus kemudian diangkat, terus kemudian berapa T ini? Ya kurang dari 6 detik. Walaupun flow-nya bagus, lebih dari 55, flow-nya bagus, dapatnya 60 cm, tapi waktu yang diperlukan lebih dari 6 detik, ya gagal. Ya, oke. Hubungan test slam dengan flow table dan slam flow. Jadi hubungannya hampir linear ya. Artinya slamnya segini, flow table-nya segini. Ini artinya apa? Tergantung kamu mau uji pakai slam, uji pakai flow test, atau uji pakai flow table tadi ya, atau slam flow. Berapa? Ya, cetek gitu kan. Udah capek-capek ngangkat ternyata temennya masih Dota. Wah udah, yuk kasih berapa? Ya nggak bisa, harus konsentrasi. Begitu diangkat temennya harus stopwatch ya. Oke. Nah ini yang disebut dengan L-box yang saya bilang tadi ya. Beton ini dimasukkan ke sini. Terus ini ada pintu geser, sliding door. Nah, ini tadinya ditutup rapat. Terus begitu diangkat, itu ada tulangannya, sini ada tulangannya. Jadi dia harus beton dari sini tuh harus melewati penghalang berupa tulangan ini. Jadi kayak lewat penjara gitu ya. Nah, ini ditutup dulu, terus diisi penuh. Terus kemudian diisi penuh. Kemudian setelah penuh, kemudian ini serentak dibuka, jegrek. Jadi langsung dia turun, gitu ya. Nah, kalau ternyata macet-macet di sini karena workability-nya jelek, yang sampai di sini sedikit banget. Tapi kalau ternyata di sini nggak macet karena workability-nya bagus, maka di sini tuh hampir terisi. Karena dia dari sini kosong semua, ngisi. Nah, yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,8 perbandingan antara tinggi di sini sama tinggi yang di sini. Ya, kalau tinggi di sini ini berapa? Ini 80%-nya harus tercapai tingginya. Gitu. Pengujiannya begitu. Namanya L-box. Dalam 3 sampai 6 detik ya. Nggak boleh pakai vibrator. Ya. Oke. Terus kemudian ini gambarnya, ada videonya sih, nanti next time lah saya tunjukkan ya videonya. Ini, nah kayak gini kalau dilihat dari sisi sebelah sini, ini ditarik terus kemudian jadi ke sini. Delta di sini dibandingkan dengan tinggi mula-mula di sini, ini harus 80%. Ini saya bilang V-funnel, bentuknya V. Lihat ini, 6,5 cm. 6,5 cm kotak ini ada tuasnya di situ ya. Ini dibuka, ini diisi dulu, ini ditutup rapat. Ada tuh di lab beton.
ditutup rapat, terus ini diisi. Ini cuman 7,5 cm, ini setengah meter. Nah, terus kemudian diisi semuanya, dan kemudian setelah rapat di sini sudah terisi penuh, kemudian dibuka tiba-tiba ini harus keluar sampai 25 detik, tidak boleh lebih. Kurang dari 25 detik harus sudah ini. Bayangkan, ini bisa macet loh di sini. Walaupun cair sekali. Kalau cair sekali, agregatnya turun. Airnya nggak bisa keluar, jadi macet. Walaupun dia sudah kelihatannya flow. Jadi biasanya V-funnel test ini adalah tes yang paling sulit untuk kalian yang mau membuat self compacting concrete di sini, karena dia sampai. Kalau tadi kan Abraham Cone masih berapa sentimeter ya, lebih dari 6,5 cm kan, masih 10 cm lah, oke lah ya. Tapi ini loh, dan ini desakannya kan tinggi sekali ya. Oke. Pengujian dan workabilitas ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ternyata selam kamu antara desain kamu selamnya berapa? 12 berarti di sini ya. Kalau diuji dengan VIP test itu di sini. VIP test tadi yang mana? Yang digetarkan, ya. Terus degree of compactability, kemampuan untuk mengompak itu di sini. Dan kalau misalnya mau dicari terus flow-nya sekitar 42 cm. Nah, kalau kamu mencapai selam 12, berarti pada waktu diangkat kira-kira 42 cm diameternya, ya. Bukan self compacting berarti tugas kalian, ya kan? Itu, ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Yes. Buat mix desain SCC sama yang biasa itu beda misalnya? Beda, nanti ada materi kuliah khusus yang SCC. Belum disampaikan Pak Aman. Jadi nggak bisa pakai metode yang kalian desain untuk beton normal. SCC itu nggak harus high compressive concrete. Nggak harus yang mutunya tinggi-tinggi, nggak harus. Kamu mau yang 40 megapascal atau 35 megapascal tapi self compacting concrete, ya bisa. Bisa. Nggak harus yang mutunya harus yang wah gitu, enggak. Tetapi yang dituju adalah compacting, self compactingnya. Jadi dia tidak perlu dilakukan perojokan. Gitu. Jadi mix desainnya tidak sama persis dengan menggunakan beton normal, tapi harus seperti saya bilang harus dilakukan modifikasi sehingga dia bisa jalan sendiri. Nah kalau materialnya berat, kamu kebanyakan kerikil, dia nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan. Kamu tambah SP banyak, SP, jadi surat peringatan SP-nya. Banyakan SP, lagi SP2, SP3 pecat ya. Karena apa? Sudah terjadi segregasi ternyata. Nggak bisa kalau kerikilnya terlalu banyak dan kerikilnya terlalu besar, dia nggak sanggup membopong dia untuk menggelinding ya. Nah waktu ikat setting time ini, kalau untuk pasta kalian pakai apa? Vicat, ya kan? Kalian pakai vicat. Terus pada saat semen bereaksi dengan air itu mulai melakukan pengerasan, itu ditunjukkan dengan jarum vicat turun di mana? Kan semen tuh sama air. Kalau semen sama air kan, seret, taruh, jegrek, wah tembus, masih lembek kan, masih belum bereaksi, belum mulai mengalami pengerasan. Tapi begitu jrek, jarum vicatnya cuma di permukaan, berarti sudah hard, sudah setting akhir. Yang mau saya tanya setting awal, dia sudah mulai terjadi reaksi pengerasan, start to harden. Itu jarumnya di angka berapa?
Naga-naganya nih praktikum dapat jelek nih. Siapa yang uji setting? Time. Semen. Lupa. 1 senti itu kalau konsistensi. Air yang dibutuhkan tepat bereaksi dengan semen. Jarumnya bukan yang tajam itu kan? Kamu pakai jarum yang tajam itu apa pakai jarum yang, kan ada jarum yang tajam, ada yang nggak tajam kan? Nah, abu Gunung Merapi itu terkenal silikanya sangat tinggi. Jangan kita ajak kesusahan ketimpa abu kok kamu minta abu banyak tuh kayak kurang ajar banget. Kan abu juga nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi kamu kalau ingin mendapatkan lekatan yang lebih besar, kamu masukkan pozolan di dalam campurannya. Ilmu ini adalah ilmu yang mahal. Kalau kalian jadi pengawas pun, pengawas proyek, perkerasan jalan, terus kemudian melakukan uji lentur, terus nggak tahu, waduh, bebannya beban tertentu sehingga benda uji kamu retaknya, rusaknya karena lentur. Simple.